Halo adik-adik, jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika bersama Kak Rowan ya. Kita akan melanjutkan materi paket 4 geometri. Kali ini membahas tentang balok. Jadi kalian siapkan buku coding kelas 5 SD kurikulum 2013 yang revisi ya, halaman 357 ya. Kemudian juga siapkan peralatan tulisnya, nanti dicatat ya materi-materinya. Oke, kita langsung saja ke dalam materi pembahasannya. Ya adik-adik, materi kita tentang balok ya. Mungkin kamu sudah mengenal ya apa itu balok ya. Nah, contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu contoh adalah yang penghapus kotak ya, yang berbentuk kotak, dus atau yang lemari ya, dan lain sebagainya yang berbentuk kotak ya, yang ukurannya tidak sama persis seperti kubus, yaitu disebutnya balok ya. Nah, pengertiannya sendiri, balok adalah bangun ruang yang dibentuk 3 pasang segi 4 berhadapan yang sama dan sebangun ya. Jadi maksud gini adik-adik, jadi ada 3 pasang ya. Ini yang kalau kita perhatikan yang depan ini ya, pasangannya yang mana? Yang belakang ya. Nah, itu satu ya, sepasang. Yang kedua, yang misalkan yang atas ya, atas itu dengan yang mana pasangannya? Berarti dengan yang bawah ya, yang alas ini ya. Berarti udah berapa tuh? Dua pasang ya. Yang ketiga ini samping kiri yang makanannya nih, pasang juga. Jadi ada 3 pasang semuanya ya, itu maksudnya. Kemudian rusuknya terdiri dari 4 panjang nih, yang panjang ya. Panjang berarti itu yang ini nih, rusuknya yang mana aja nih? 1, 2, 3, 4. Itu rusuk panjang, ada 4. Kemudian yang lebarnya 1, 2, 3, 4 ya. Yang tingginya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing ada 4, panjang 4, lebar 4, tingginya 4. Pada umumnya alas balok ya, alasnya ini ya, nah, itu berbentuk persegi panjang. Ini dalam posisi manapun bisa menjadi alas ya. Posisi yang ini bisa jadi alas, yang ini kalau di posisinya kita rubah berdirikan tuh jadi alas. Atau yang depan ini ya, yang depan ini ya, ini bisa jadi alas kalau kita rebahkan ke depan ya, itu bisa jadi alas. Jadi bisa dalam berbagai posisi alasnya ya, berbentuk persegi panjang ya. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang volume balok ya. Untuk rumus volume balok itu adalah V sama dengan P kali L kali T. P itu panjang ya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Volume sama dengan P kali L kali T ya. Oke, biar apa rumusnya boleh pakai deking ya, kita kasih dekingnya. Dekingnya adalah balok di pelet. Nah, artinya volume balok itu P kali L kali T. Nah, balok di pelet lu 2 kali full telepati ya. Itu untuk luas balok ya, lu 2 kali full telepati. Nah, nanti itu pembahasannya, kita ke balok di pelet dulu, volume balok. Nah, itu dekingnya biar mudah menghafalnya ya. Oke, ada rumus satu lagi. Oke, rumus menentukan panjang salah satu rusuk apabila diketahui volume balok dan 2 rusuk lainnya. Misalkan volumenya sudah diketahui ya, yang ditanyakan misalkan P-nya, L dan T juga sudah diketahui, maka mencari P-nya dengan rumus yang ini ya adik-adik ya. Seperti itu, sama misalkan yang ditanyanya L ya, sementara P panjang dan tingginya juga diketahui, maka mencari L-nya seperti ini rumusnya ya. Mencari T juga seperti ini ya. Kalau volume diketahui, panjang dan lebar juga diketahui, maka rumus cari T-nya atau tingginya adalah seperti itu. Nah, nanti kita coba bahasnya di contoh soal. Setelah ini kita akan masuk ke contoh soal. Simak terus videonya. Boleh ini dicatat dulu, di post dulu videonya. Oke ya adik-adik. Oke, kita masuk ke contoh soal adik-adik. Contoh soal yang pertama adalah tentukan volume balok dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 8 cm dan tinggi 10 cm. Di sini yang ditanyakan adalah volume balok, berarti kita pakai rumus yang ini ya, volume balok itu ya. Oke, sekarang coba kita susun dulu. V sama dengan P-nya berapa? 16 dikali lebarnya 8 dikali tingginya 10 ya, gitu ya.
Berarti 16 dikali 8 dikali 10 ya. 16 kali 8 berapa? 128. 128 dikali 10 berarti 1280 cm kubik. Nah gitu ya, itu caranya. Gampang kan ya. Kita ke nomor 2. Nah kalau nomor 2 pakai gambar ya. Panjangnya yang 10, lebarnya 4, tingginya 6. Kita masukkan volume sama dengan 10 kali 4 kali 6 ya, langsung aja seperti itu. Jadi 10 kali 4 40, 40 kali 6 240 cm kubik. Tuh gitu ya adik ya. Itu kalau mencari volume mudah adik, gampang. Nanti kita lihat soal yang nomor 3. Sebuah balok memiliki volume 1440 cm kubik. Tentukan lebarnya jika ukuran panjang 15 cm dan tinggi 12 cm. Nah kalau ini disuruh ukuran apa? Ukuran lebar. Nah berarti volumenya diketahui, panjang diketahui, tinggi diketahui. Yang tanya lebar berarti pakai rumus ini adik ya. Itu yang dipakai rumusnya ya. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti L lebar sama dengan 1440 dibagi P kali T, berarti 15 dikali 12 ya. Berarti 1440 dibagi 180. 0 bisa kita coret ya. Tinggal 144 dibagi 18 sama dengan 8 cm. Itu caranya ya. Jadi dengan rumus yang ini sudah cepat kita mengerjakannya. Nah selanjutnya yang nomor 4, tentukan panjang balok yang memiliki, nah ini panjang ditanyakan, tentukan panjang balok ya. Berarti ini cari P ini ya, jadi P yang ini kita dicarinya. Rumusnya pakai yang ini, volume dibagi L kali T. Berarti panjang volumenya 650, lebarnya 8, tingginya 5. Kita masukkan ya. Berarti 650 per 8 kali 5 ya. Berarti 650 per 40 ya. Coret 0 dengan 0. Tinggal 65 dibagi 4 ya. Berapa itu? 16,25 cm panjangnya ya. Oh, ini kenapa P? Sorry, panjang bukan V tapi P. Nah, jadi jawabannya 16,25 cm. Seperti itu ada caranya untuk menentukan panjang rusuk dan volume. Boleh dicatat dulu ya, di post dulu videonya. Setelah ini kita masuk ke latihan soal ya. Oh ya, untuk latihan soal adik-adik boleh dikerjakan dahulu ya. Jadi jangan nanti akan kita samakan jawaban kamu dengan jawaban Kak Rawan ya. Jadi videonya di post saja dulu, adik-adik boleh kerjakan dulu soal latihannya, baru habis itu kita bahas ya. Sama nggak jawaban adik-adik dengan jawaban Kak Rawan? Oke, silahkan dicoba dulu ya adik-adik ya. Oke, adik-adik sudah dicoba ya. Kita langsung ke pembahasan latihan 4-nya. Ya, yang nomor 1 itu ada sebuah balok dengan ukuran panjang 30, lebar 10 dan tinggi 20. Oke, langsung kita masukkan saja. Pi sama dengan 30 kali 10 kali 20 ya. Nah, jawabannya berapa tuh? 6000 ya kubik. Nah, adik-adik karuan ini dulu ya. Jadi posisi angka itu kadang nggak selalu di sini ya. Kadang ada yang di sini naruhnya, atau di sini, di sini, di sini. Jadi harus bisa membedakan yang mana panjang, lebar, dan tinggi ya. Walaupun posisi P, L, dan T-nya tidak sama dengan seperti di soal ini ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2, masih sama caranya. Kita masukkan P-nya 15 dikali 5 dikali 12. Nah, itu sama dengan 900 cm kubik. Kemudian yang nomor 3 itu kita masukkan juga. Oh ya adik, boleh nggak Kak kalau kita acak posisinya? Boleh, misalkan L dulu baru T baru P, boleh, seperti itu nggak apa-apa ya.
Yang penting harus bisa membedakan mana P, L, dan T ya, harus bisa membedakan. Boleh saja seperti itu, misalkan karuan rumusnya gini, 5 kali 3 kali 8 nggak masalah ya, cuma biar kelihatan indah saja ya, maka diutusnya berurutan, panjangnya 8 dikali 3 dikali 5 ya, biar apa ya, cantik aja urutannya gitu ya. Ya, 8 kali 3 kali 5 120 cm kubik ya. Nah, nomor 4 juga sama caranya, 20 kali 8 dikali 9 berarti 1440 cm kubik. Nah, itu tadi udah sama belum jawabannya? Kalau belum sama, nah sekarang samakan jawabannya. Oke, kita ke latihan nomor berikutnya ya. Kita lanjutkan yang nomor 5. Nah, kalau di sini tanpa gambar adik-adik, nah jadi sudah diketahui tupengnya 8, lebarnya 5, tingginya 4, berapa volumenya? Ya udah sama saja ya, kita tinggal masukkan saja. V sama dengan 8 kali 5 kali 4 ya. 8 kali 5 40 kali 4 cm kubik gitu ya. Oke. Kemudian yang nomor 6 juga sama caranya masih ya, panjangnya 18, lebarnya 6, tingginya 15. Nah, tinggal dihitung 18 kali 6 kali 15 itu 1620 cm kubik ya. Nomor 7 bagaimana, sama juga ya, hitungnya panjangnya 20, lebarnya berapa, 12, tingginya 14. Jadi hasilnya adalah 3360 cm kubik ya. Itu nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 8, sebuah balok dengan volume 6480 cm kubik, jika panjang dan lebar balok masing-masing 24 cm dan 18 cm, maka tinggi balok tersebut adalah. Oh, berarti ini ditanya adalah tinggi baloknya ya. Nah, 24 itu sebagai panjang, 18 sebagai lebar. Nah, ini volumenya. Karena ditanya tinggi ya berarti tadi apa rumusnya? Volume ini panjang dikali lebar. Gitu ya. Volumenya 6480 dibagi 24 kali 18 ya. Sama dengan 6480 dibagi 24 kali 18 adalah 432. Nah, tinggal dibagi 6480 dibagi 432 adalah 15 cm. Gitu caranya ya. Yang nomor 9 juga sama. Yang ditanya dulu adalah lebarnya. Oke, lebar berarti volume dibagi panjang kali tinggi. Panjangnya 25, tingginya 12 ya. Kemudian volumenya adalah 12.000 dibagi panjangnya 25 dikali 12 berarti 12.000, 25 dikali 12 adalah 300 ya. Oke, coret nolnya 2, bisa 20 bagi 3 bagi 40 itu ya. Nomor 9. 10 sama ini yang ditanya panjangnya, P nya, berarti volume lebar kali T. Nah, lebar dengan T nih ya. Volumenya berapa? 6048 dibagi 18 dikali 16. 6048, 18 kali 16 itu 288 ya. Tinggal dibagi deh berapa, jadi 21 cm tuh ya. Nah, ini tentang volume dan panjang rusuknya kalau volumenya diketahui ya. Oke, boleh dicatat adik-adik ya, di pause saja videonya. Setelah ini kita akan membahas tentang luas permukaan balok ya. Oke, pembahasan selanjutnya tentang luas permukaan balok ya adik ya. Ini rumusnya, kalau luas permukaan balok berarti LP sama dengan 2 dikali dalam kurung yang hijau itu ya, kemudian dikurung lagi P kali L, P kali T, L kali T, itu dijumlah semuanya ya. Oke, kita dekingnya ya, masih ingat nggak dekingnya? Dekingnya yang ini ada adik ya, lu 2 kali pull telepati ya.
Lu itu luas balok ya, 2 kali pul, PL nya diambil ya, P sama L, P kali L itu tele, T sama L nya, P sama T pati ya, diambilnya seperti itu. Jadi lu 2 kali pul telepati ya, itu dekingnya ya, yang atas tuh balok dipelet itu yang volume. Jadi nanti yang P dikali L gitu ya, kemudian P dikali T ya, kemudian lagi baru L dikali T, setelah dikali baru dijumlah. Oke, biar mudah kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, suatu balok berukuran panjang 16, lebar 8 dan 10 ya. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Oke, kita kerjakan di bawah sini saja. Yang nomor 1 ya. Perhatikan luas permukaan. Tadi apa urutannya, sama dengan 2 dikali P dikali R, berarti 16 dikali 8 ditambah, kemudian P dikali T berarti 16 dikali 10 ya, ditambah L kali T berarti 8 kali 10. Nah gitu, berarti 2 dikali 16 dikali 8 128, 16 dikali 10 160, 8 dikali 10 80, 2 dikali, kita jumlahkan dulu, 128 tambah 160 tambah 80 itu berarti 368 ya. Nah kemudian 2 dikali 368 berarti 736 cm persegi. Nah itu yang nomor 1. Itu ya adik ya. Oke, dicatat dulu ya. Nah, ini karawan hapus, kita ke contoh soal nomor 2, di pos saja ya. Kemudian yang nomor 2 sama, luas permukaan sama dengan rumusan 2 dikali, kayak tadi lagi nulisnya, berarti P kali L ya, 10 sama 4 dikali ya, kemudian 10 sama 6 ya, tambah 10 kali 6 tambah, berarti selanjutnya 4 dikali 6. Nah gitu ya, berarti 2 dikali 10 kali 4 40 tambah 10 kali 6 60 tambah 4 kali 6 24. Kita jumlahkan lagi ya adik, 40 tambah 60 100, 100 tambah 20 berarti 124. Kita kalikan, berarti 2 kali 124 berarti 248 cm persegi. Nah itu jawaban nomor 2 ya. Oke, boleh dicatat, di pause dulu videonya. Oke, adik, habis ini kita latihan 5 ya. Nah, sebelum kakak bahas, coba kalian kerjakan dulu ya. Sampai mana dapatnya adik, baru nanti kita bahas sama-sama jawaban adik ya. Oke, di pause saja videonya dulu, dicoba kerjakan dulu. Oke adik, kita bahas ya latihan 5 nya ya. Nanti kita samakan jawaban adik-adik. Oke, menghitung luas permukaan balok ya. Jadi sama dengan 2 dikali 15 kali 12 ditambah 15 dikali 5 ditambah 12 dikali 5 gitu ya. Berarti kan sama dengan 2 dikali 15 kali 12 kan 180 ya, ditambah 15 kali 5 75 tambah 12 kali 5 60 ya, berarti 2 dikali jumlahkan 180 tambah 75 tambah 60 itu hasilnya adalah 315, tinggal dikali 2 berarti 630. Nah itu jawabannya dari cm persegi ya. Kemudian yang nomor 2 nya 2 dikali 8 kali 5 ditambah 8 dikali 3 jadi 8 kali 5 8 kali 3 gitu ya, tambah 5 kali 3 kemudian 2 dikali ini 8 kali 5 40 8 kali 3 24 tambah 5 kali 3 15 berarti
2 dikali 79 sama dengan 158. Tuh ya adik ya, jawabannya kalau salah dibenerin ya. Kemudian yang nomor 3 sama 2 dikali 20 kali 12 tambah 20 dikali 10 tambah 12 dikali 10, berarti 2 dikali 240 tambah 200 tambah 120, berarti 2 dikali berapa jumlahnya, 560, berarti kali 2 berapa, 1120 ya. Nah gitu. Yang nomor 4 juga sama caranya, berarti 2 dikali 12 kali 6 tambah 12 kali 6 sama nih, tambah 6 kali 6, berarti sama dengan 2 dikali 72 sama 72 juga, tambah 6 kali 6 36, berarti 2 dikali 72 tambah 72 tambah 36 itu 180, 2 kali 180 ya 360 cm persegi. Oh ini ketinggalan juga. Nah gitu ya, itu yang nomor 1 sampai 4 ya. Nah yang sekarang nomor 5. Oke, yang nomor 5, nah ini soalnya agak ini ya adik-adik ya, agak sedikit menantang mungkin buat adik-adik ya, untuk menentukan luas permukaan bangun tersebut. Kalau kita perhatikan dari gambar ini panjangnya 10, berarti kalau ada simbol begini berarti dibagi 2 itu adalah masing-masing 5 ya adik-adik ya. Ini 5, lebarnya 4 ya, tingginya 5 ya, berarti ini juga 5 adik-adik ya, itu 5, ini lebarnya 4 juga. Nah ini dia jadi masalah untuk memahaminya. Jadi adik-adik, untuk menghitungnya ini ada 2 bangun yang mesti kita hitung ya. Pertama ada balok yang atas ya, dan ada balok yang bawah ya, ada balok yang bawah. Nah balok yang atas ini 10, ini 4, ini 5 ya. Yang ini 4, ini 5, ini 5. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan bagian sininya nih, bagian sininya ini itu bolong ya, tidak ada sisi situ ya. Nah di sini ada tutup ya, ada tutupnya, di sini bolong. Nah tutup ini kita pindahkan ke sini ya, jadi yang bagian atas itu bolong ya, karena diambil tutupnya buat yang di sebelah sini. Nah maka jadi nanti balok yang di sini ini utuh ya, sementara balok yang di atas ini kosong ya, dia tidak memiliki tutup ya. Mungkin sampai situ bisa dipahami adik. Jadi yang bagian atas ini sama kakak pindahkan ke bawah sini, karena yang sebelah sini itu belum, tidak ada sisinya, tidak, artinya bolong gitu ya. Nah jadi yang sebelah sini kakak pindah ke bawah, jadi akhirnya balok yang ini utuh, tidak ada bolong, cuma bagian yang atas, balok atasnya saja yang bolong, atas sama bolong bawah ya. Jadi yang bagian ini ingat ya, ini bolong ya, tidak ada tutupnya, alasnya juga bolong, tidak ada tutupnya itu. Nah pertama kita hitung yang ini, kalau kita hitung ya luas permukaannya, berarti kan tidak pakai alas dan tidak pakai tutup, jadi yang dihitung hanya keliling alas, kepanjangan ya, yang dihitung hanya keliling alas dikali tingginya saja, tinggi balok. Berarti keliling alasnya kan ini 5, 4, sininya 5, sini 4, berarti berapa tuh? 4, 4, 8, 5, 5, 10, berarti 18 dikali tingginya 5 ya, berarti 18 kali 5 berapa? 90 ya. Nah itu untuk balok yang atas. Nah kalau balok yang bawah itu utuh ya, hitungnya seperti tadi ya, di bawah saja, 2 dikali 10 kali 4 ditambah 10 kali 5
ditambah 4 kali 5 ya, berarti 2 dikali 40 tambah 50 tambah 20, berarti 2 dikali 90 110 ya, berarti sama dengan 220. Udah, berarti yang 90 sama yang 210 kita gabungkan, maka luas gabungan namanya luas gabungan ya, berarti 90 tambah 220 jadi berapa tuh, 310 ya, persegi. Nah itu adik ya cara menyelesaikannya. Ini soal nomor 5 agak lumayan ya, kalau jarang berlatih akan kesulitan. Oke, demikian pembahasan video tentang balok ya di video ketiga ini ya. Nanti di video keempat kita akan bahas tentang tabung. Buat yang mau bertanya atau berkomentar silahkan di kolom komentar ya. Oke, video kali ini kakak cukupkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di